Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membacakan hijrah Rasulullah ke Madinah. Setelah Rasulullah berdakwah di Mekah dengan segala rintangan dan ujiannya, akhirnya Allah SWT memerintahkan beliau dan kaum muslim agar berhijrah ke kota Madinah untuk membuka lembaran dakwah yang baru. Pada malam hari ketika Rasulullah SAW akan berhijrah, rumah beliau dikepung oleh orang-orang musyrikin. Allah SWT kemudian memerintahkan beliau agar menaburkan pasir ke wajah orang musyrik tersebut sambil membaca beberapa ayat Al-Quran, sehingga orang-orang tersebut tidak dapat melihat beliau. Yang beliau baca ketika itu adalah surat Yasin dari ayat pertama hingga ayat 9. Waja'al waja'alna yani aidihim sadan wa min khalfihim sadan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka hingga mereka tidak dapat melihat. Surat Yasin ayat 9. Setelah menghalangi pandangan mereka, maka Rasulullah pun keluar dari rumah beliau menuju rumah Abu Bakar. Selanjutnya melalui pintu kecil pada rumah Abu Bakar, keduanya keluar dan berjalan hingga tiba di Gua Thur, di bagian selatan Mekah sebelum terbit fajar. 3 malam di Gua Thur. Setibanya di Gua Thur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu sehingga jika ada sesuatu yang berbahaya akan mengenainya dan tidak langsung menimpa Rasulullah SAW. Kemudian ia menelusuri gua tersebut dan menjumpai sejumlah lubang yang di dalamnya dengan sabikan kain sarungnya. Abu Bakar menyumpat beberapa lubang sehingga tersisa 1 atau 2 lubang dan disumbatnya dengan kedua kakinya. Lalu Rasulullah SAW masukkanlah Rasulullah SAW dan tidur di pangkuannya. Beberapa saat kemudian Abu Bakar merasakan kakinya tersengat, namun ia tidak bergerak karena khawatir membangunkan beliau yang sedang tidur. Jatuhkan air matanya karena menahan rasa sakit mengenai wajah beliau yang akhirnya membuat beliau terbangun. Setelah ditanya tentang apa yang membuatnya nangis, Abu Bakar menjawab, "Aku diserang binatang." Rasulullah pun meludahi bagian kaki sahabatnya ini yang tersengat dan serta merta rasa sakitnya hilang. Nabi dan Abu Bakar tinggal di gua tersebut selama 3 malam sampai upaya pencarian kaum kafir Quraisy terhadap mereka mereda. Abdullah bin Abi Bakar, putra Abu Bakar, ikut bermalam menemani mereka. Pagi-pagi Abdullah kembali ke Mekah sehingga tampak seakan-akan ia bermalam di kota ini. Ia mencari tahu berbagai tipu daya orang-orang Quraisy dan berita-berita lainnya, yang kemudian melaporkan semua itu kepada Rasulullah dan ayahnya tatkala hari sudah mulai gelap. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, ditugasi menggembalakan kambing dan mendatangi keduanya pada petang hari. Dengan demikian Rasulullah dan Abu Bakar dapat meminum air susu kambing tersebut sehingga kenyang. Pagi harinya ia mengiring gembalanya kembali ke Mekah dan dengan mengikuti jejak-jejak Abdullah bin Abi Bakar guna menghapus jejak tersebut. Sebelumnya pada malam Rasulullah SAW hijrah, para pemuda Quraisy terus mengepung rumah beliau hingga pagi. Ketika subuh, bangunlah Ali dari tempat tidur beliau,
Mereka pun menangkapnya dan menanyakan keberadaan Nabi. Ali menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian ia dipukul dan diseret ke Ka'bah lalu disekap beberapa saat agar mau buka mulut. Namun mereka tetap tidak diperoleh informasi apapun. Lantas beberapa orang Quraisy mendatangi rumah Abu Bakar dan menginterogasi putrinya Asma perihal ayahnya. Asma menjawab, "Aku tidak tahu." Abu Jahal marah dan menampar wanita ini hingga anting-antingnya jatuh. Mereka lalu melakukan pencarian dan penyisiran ke berbagai tempat malam. Nah, mereka bahkan menyediakan hadiah bagi siapa saja yang bisa menangkap dua musuh tersebut, naik unta dalam keadaan hidup ataupun mati, masing-masing senilai 100 ekor unta. Dalam upaya pencarian itu, orang Quraisy sempat sampai di mulut gua Sur, tempat tersembunyian Nabi SAW. Dan Abu Bakar sampai-sampai jika salah orang dari mereka menundukkan kepala dan kelirik ke arah kakinya, niscaya ia akan melihat dua orang yang mereka cari. Pada saat yang menegangkan tersebut, Abu Bakar sangat khawatir dan keselamatan Rasulullah. Namun dia berkata, "Apa yang engkau khawatir, wahai Abu Bakar? Meskipun kita hanya dua orang, namun Allah yang ketiganya. Tidak perlu bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Berkenaan dengan kejadian ini diturunkanlah firman Allah. Oke. "Jika kamu menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah orang dari dua orang keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, 'Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita.' Maka Allah menurunkan keterangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan serdan orang kafir itu rendah dan firman Allah itu yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Surat At-Taubah ayat 40. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.